Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita membahas tokoh yang hidup di era modern, yaitu Syekh Ahmad Yasin, dengan judul Rajulun Lahu Azam, laki-laki yang punya azam. Maka pada malam ini kita akan membahas salah satu tangan kanan beliau dengan judul Rajulun Lahu Himmah atau Zu Himmah, laki-laki yang punya himmah. Kalau Syekh Ahmad Yasin adalah laki-laki yang punya azam, maka kali ini kita akan membahas Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi yang dikenal dengan Zu Himmah, yang punya himmah. Sebelum kita membahas tentang Dr. Rantisi ini, kita coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Lail. Saya akan bacakan surat Al-Lail dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi juga dikenal dengan julukan Singanya Palestina. Jadi di Palestina itu punya banyak tokoh-tokoh besar yang mungkin awalnya diawali dengan tokoh ahli ilmu, terutama dari Gaza, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i ini aslinya berasal dari Gaza yang kemudian pindah ke Madinah untuk belajar ilmu, dari Madinah kemudian ke Irak, dari Irak kemudian beliau menutup usianya di Mesir. Jadi masa kecilnya di Madinah, lahirnya di Gaza, masa kecilnya di Madinah, kemudian remajanya di Irak dan dewasanya di Mesir. Jadi salah satu tokoh besar dari Gaza atau Palestina, Asy-Syafi'i.
Kemudian nanti muncul lagi tokoh di masa penjajahan Inggris, yaitu Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang berasal dari Suriah atau Syam, kemudian hijrah ke Palestina dan wafat, mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid di Palestina, yang kelak diabadikan menjadi salah satu nama angkatan militer Palestina, yaitu Brigade Al-Qassam. Kemudian muncul lagi nama tokoh yang kemarin kita bahas, Syekh Ahmad Yasin, seorang laki-laki yang penuh dengan keterbatasan, lumpuh, dan kemudian juga putus sekolah, miskin, anak yatim, tinggal di kamp pengungsian, tetapi anak yang dengan segala keterbatasannya ini kelak menjadi salah satu rohilatan, orang yang punya pengaruh dan mengangkat atau mengambil beban kaum muslimin, yaitu beban kaum muslimin di Palestina, dan di tangan yang berkahnya lah akhirnya lahir sebuah kelompok pergerakan yang kita kenal dengan gerakan Hamas atau Harakah Mukawamah, yang disingkat dengan Hamasah atau Hamas. Dan malam ini kita lanjutkan dengan tokoh tangan kanannya, Syekh Ahmad Yasin, seorang laki-laki Palestina tulen yang punya beberapa kemiripan dengan Ahmad Yasin. Salah satunya adalah dia secara nasab lahir dari bumi berkah Palestina, tapi secara pemikiran dia lahir dari bumi para ulama Mesir. Jadi ini salah satu di antara produk pemikiran Ikhwanul Muslimin di Mesir. Karena beliau pergi ke Mesir juga belajar sama seperti Syekh Ahmad Yasin, walaupun tahun lahirnya berbeda. Kalau tidak salah kemarin Syekh Ahmad Yasin lahir tahun 1936, sedangkan Syekh Ar-Rantisi itu lahir tahun 47, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi kurang lebih selisih 11 tahun antara Syekh Ahmad Yasin dengan Syekh Dr. Ar-Rantisi. Dr. Ar-Rantisi ini juga seorang anak yang lahir di Palestina, kemudian kampung halamannya dijajah oleh Israel, diduduki oleh penduduk-penduduk Yahudi Israel, sehingga beliau dan keluarganya terusir dari kampung halamannya dan tinggal di kamp pengungsian, mirip dengan Syekh Ahmad Yasin. Lalu setelah usia remaja, beliau berangkat ke Mesir untuk menuntut ilmu dan mengambil jurusan kedokteran anak. Sampai usia kurang lebih 27 tahun, lulus. Kalau Syekh Ahmad Yasin tidak lulus, kalau Syekh Rantisi lulus di Mesir. Dan mendapatkan gelar dokter. Bukan doktor, tapi beliau seorang dokter. Tapi walaupun beliau seorang dokter, beliau tidak menghabiskan usia dan keilmuannya dengan praktek atau di rumah sakit. Justru beliau habiskan di pengasingan, di penjara, dan di medan-medan jihad fi sabilillah. Jadi agak-agak kurang nyambung nih ilmu kedokteran dengan profesinya sebagai mujahid. Dan itu hal yang wajar. Bukankah banyak yang lulusan ITB kemudian jadi pengusaha? Di ITB-nya planologi, tiba-tiba jadi pengusaha kuliner misalnya. Ini nggak nyambung juga, tapi ya nggak masalah. Ada yang lulusan Mesir, terus jadi pengusaha properti. Ada teman saya yang kayak gitu. Ada yang lulusannya dari misalnya stand up comedy, tiba-tiba jadi ustadz juga. Mungkin ada gitu ya. Atau mungkin someday akan ada. Ini sesuatu yang qadarullah, Allah yang menentukan jalur hidup seseorang. Walaupun tetap ilmu kedokteran beliau dipakai untuk kebutuhan kaum muslimin, terutama yang menjadi korban perang di Palestina. Jadi beliau berangkat ke Mesir, belajar ilmu kedokteran di Mesir, tetapi ternyata yang paling berkesan bagi beliau selama tinggal di Mesir itu bukan hanya ilmu kedokterannya, tetapi ilmu harakah dan fikroh, pemikiran tentang pergerakan. Sehingga semangat-semangat pergerakan yang beliau rasakan di Mesir bersama ulama-ulama dan tokoh-tokoh pergerakan di Mesir akhirnya memberi beliau sebuah kekuatan, ke sebuah semangat, sampai ke sebuah himmah, sebuah cita-cita. Jadi bukan hanya amal, karena dalam bahasa Arab itu cita-cita punya banyak istilah, tapi yang paling bagus itu adalah himmah, punya cita-cita
yaitu ingin memperoleh pahala syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita beliau. Sama kayak kalau kita dulu pernah membahas kisah tabi'in dan sahabat. Ada 4 orang anak muda yang sedang baru selesai tawaf di depan Ka'bah. Kemudian mereka berdoa kepada Allah. Ada yang berdoa, ya Allah jadikanlah saya Amir Irak, gubernur Irak. Semoga dengan begitu saya akan banyak akan banyak memberikan keadilan. Akhirnya dia jadi gubernur Irak. Ada lagi yang bercita-cita jadi khalifah, akhirnya dia jadi khalifah. Ada yang ketiga bercita-cita jadi ahli ilmu, akhirnya dia jadi ahli ilmu. Dan yang keempat bercita-cita as'alullahal jannah, pengen masuk surga. Dan mudah-mudahan dia pun seperti 3 orang temannya mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ini namanya rajulun zu himmah, orang yang punya himmah. Sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing. Karena inilah yang akan menuntun arah hidup kita. Anak muda harus punya himmah. Kalau dia tidak punya himmah, maka dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia capai. Mungkin pengen jadi sesuatu itu punya, cuman bukan himmah. Baru disebut dengan khawatir. Pengen sih, cuman gak kuat. Belum jadi himmah, belum jadi azam. Baru sekedar khawatir. Khawatir yang kelak jadi bahasa Indonesia kuatir. Khawatir ini artinya keinginan-keinginan yang muncul sekilas dalam diri kita tapi gak kuat. Ini bukan ciri-ciri syabab. Karena salah satu di antara ciri khas pemuda, zu himmah, punya himmah. Sebagaimana Rontisi di usia 28 tahun, himmahnya adalah pengen syahid di jalan Allah. Dan kata Nabi, siapapun yang meminta syahid, pasti Allah kabulkan. Walaupun meninggalnya di atas tempat tidur. Itu salah satu doa yang pasti diijabah kalau sesuai dengan hatinya. Kalau Ahmad Yasin punya azam ingin melakukan sebuah perlawanan untuk membebaskan bumi Palestina. Azam itu kemudian melahirkan sebuah gerakan besar yang dikenal dengan Hamas. Jadi laki-laki atau anak muda harus punya himmah atau azam. Inilah yang akan menjadikan dia beda dengan yang lain. Bukan penampilannya, bukan ketenarannya, eksisnya, sosial medianya dengan followers yang banyaknya, bukan itu yang membedakan dia dengan yang lain. Jadi kalau kita sekarang mungkin trennya adalah membedakan seseorang itu dari sisi seberapa tenar dia, sering masuk TV atau jadi selebgram dengan followers yang banyak, dengan sering ngeposting dan segala macam. Bukan itu yang membedakan seorang pemuda dengan pemuda yang lain. Dalam Islam, yang membedakan seorang pemuda dengan pemuda yang lain adalah himmah dan azam. Dan inilah yang menjadi ciri khas seorang rajul, seorang laki-laki. Kalau teman-teman baca kisah para sahabat dulu, dari zaman sebelum Islam, ciri laki-laki itu adalah punya himmah dan azam. Dari zaman sebelum Islam. Sehingga orang yang tidak punya himmah dan azam itu di masa jahiliyah pun sudah rendah kedudukannya. Apalagi di masa Islam. Kayak misalnya Khalid bin Walid. Dia punya saudara tiri, beda ibu tapi sama ayah, satu ayah. Saudara tirinya Khalid namanya Walid. Walid bin Walid. Jadi anaknya Walid namanya Walid juga. Jadi punya 2 anak laki-laki, yang satu Khalid, yang satu Walid. Jadi Khalid bin Walid dan Walid bin Walid. Kayak saya punya anak misalnya Hanan, Hanan bin Hanan. Anak saya Hanan punya lagi anak namanya Hanan juga. Hanan bin Hanan bin Hanan. Orang Arab suka gitu, nama ayahnya dipakai untuk anaknya. Nah Khalid ini punya saudara namanya Walid. Beda sekali antara karakter Khalid sama Walid sejak masa jahiliyah. Khalid ini orang yang zu azam, punya azam, kalau pengen sesuatu dia lakukan. Sedangkan Walid, dia tidak punya azam, manja. Dan dia termasuk anak kesayangan ayahnya. Dari ibunya yang ibu muda. Sehingga dia dimanja sama ayahnya, tidak dikasih kerjaan-kerjaan yang berat. Gak boleh keluar rumah yang jauh-jauh, hanya di Mekah aja. Pakaiannya harus bersih terus, harus bagus terus, dikasih harta yang banyak, aksesoris segala macam. Anak gaul lah. Jadi kalau Walid itu anak gaul, kalau Khalid itu anak main. Kan beda nih, anak main sama anak gaul. Walid anak gaul banget. Pakaiannya branded, mainnya di mall. Ini anak gaul. Kalau Khalid anak main.
Dia punya hobi, punya komunitas, kerjaannya, wah jarang pulang ke rumah, anak main lah pokoknya ya. Nah biasanya ini punya azam, walaupun azamnya diletakkan kepada sesuatu yang masih sia-sia, yaitu berburu, pengen juara panco sama Umar, terus berduel, lomba, kalau sekarang mungkin MMA lah ya, mixed martial art atau ultimate fight itu yang di TV UFC. Nah, kalau dulu duel aja tuh gulat namanya. Gulat kalau sekarang jadi salah satu di antara cabang pertandingan atau bahkan menjadi salah satu di antara MMA. Jadi kalau saya ngobrol sama Kang Edwin BFC, kan ada beberapa kriteria tuh, ada tarung atas, tarung tengah, tarung bawah. Nah, tarung bawah itu gulat kan ya. Kalau tarung atas biasanya yang kayak Muay Thai, Taekwondo yang pakai kaki. Nah, ini main gulat nih. Cara ngunci itu Khalid sama Umar jagonya tuh. Ngunci-ngunciin orang tuh, berdua orang nih, jago nih. Pokoknya kalau ada ultimate fight di Mekah, juaranya pasti gantian. Kalau nggak Khalid, Umar. Dan adu gengsi terus. Khalid punya BFC-nya sendiri, Umar punya BFC-nya sendiri. BFC-nya dari kabilah masing-masing, karena dua kabilah ini berbeda. Khalid dengan kabilahnya punya klub, Umar dengan kabilahnya punya klub dan tanding antar klub dan selalu bersaing. Sedangkan Walid ada di pasar, duduk nongkrong sama teman-temannya, ngobrol nggak jelas gitu. Beda banget nih dua karakter. Yang satu Zuhimmah, laki-laki dengan yang lahu azam, yang satu lagi nggak punya himmah, nggak punya azam. Sehingga baru berubah ketika ada Islam. Ketika ada Islam, Islam memperkenalkan tentang himmah. Salah satu himmahnya adalah melakukan apa yang diyakini, memperjuangkan apa yang diyakini, berkorban untuk sesuatu yang diyakini, itu himmah, itu azam. Baru Walid punya himmah, punya azam ketika sudah mengenal Islam. Sehingga ayahnya malah geleng-geleng kepala. Saya heran dengan anak saya yang satu ini. Saya kenal dia laki-laki yang biasa aja, tapi sekarang dia berubah menjadi laki-laki yang punya himmah, punya azam. Jadi seorang cowok banget gitu. Walaupun bertarung gak sejago Khalid, tapi dia punya mental laki-laki sejak dia mengenal Islam. Yang akhirnya kemudian dia lebih dulu masuk Islam daripada Khalid bin Walid. Dan masuk Islamnya juga luar biasa. Perang Badar, dia udah masuk Islam, tapi masih di pihak musuh. Salah satu di antara orang muslim yang berada di pihak musuh, tapi perang Badar melawan Nabi. Cuman pas terjadi peperangan, dia nggak berperang. Dia pegang senjatanya terus dia buang, dia diam aja di tengah-tengah peperangan. Itu Walid nih, agak-agak unik cara perangnya. Sehingga pas dia diam aja, ketangkap sama kaum muslimin, dijadikan tawanan. Ketika udah jadi tawanan, kemudian Khalid datang jauh-jauh ke Madinah untuk menebus Walid, adiknya. Setelah ditebus, baru kemudian Walid mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Khalid tanya, kenapa kamu suruh saya tebus kamu dulu baru kamu syahadat? Kenapa enggak dari tadi aja kamu syahadat supaya enggak perlu ditebus? Kata Walid, kalau saya syahadat dalam keadaan ditawan, maka orang akan mengira saya syahadat karena takut. Enggak punya pilihan. Makanya saya tunggu kamu tebus saya dulu. Setelah kamu tebus saya merdeka, bebas untuk menentukan pilihan antara masuk Islam atau tidak. Dalam kondisi seperti itulah saya memilih Islam, karena itulah pilihan seorang kesatria. Kesatria tidak boleh dipaksa. Ini jiwa ini muncul bagi mereka setelah memahami Islam. Oh, kalau misalnya pas ditawan, asyhadu alla ilaha illallah, itu enggak kesatria, itu penakut. Walaupun dia diterima Islamnya, tapi Islamnya tuh rendah. Makanya dia minta dulu, hatinya udah beriman, cuman belum baiat, belum syahadat. Dia tunggu sampai ditebus, begitu udah selesai ditebus, udah free, saya enggak punya lagi tanggungan apa-apa, baru dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, dan Khalid pun menyesal sudah menebus Walid, karena Khalid masih belum masuk Islam waktu itu. Ini juga terjadi pada Ikrimah anaknya Abu Jahal. Ketika terjadi perang Fathu Makkah, kan Ikrimah lari tuh. Ikrimah lari, kemudian Sofwan bin Umayyah, tuannya Bilal bin Rabah, lari ke Jeddah. Dijemput sama keluarganya masing-masing. Kalau Ikrimah dijemput oleh Khalid. Kata Khalid, ya Ikrimah, ayo kita balik ke Mekah. Nabi Muhammad Rasulullah menjamin keselamatan kalian. Kata Ikrimah, benar kan? Benaran bahwa keselamatan kami dijamin? Kata Khalid, benar. Akhirnya pulanglah Ikrimah ke Mekah. Diundang oleh Nabi ke dalam tenda Nabi, ke kemah Nabi. Datang Ikrimah ke tenda Nabi, kemudian Ikrimah datang sebagai seorang kesatria,
Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, bagaimana nasib kami hari ini? Kalau kami tidak beriman, apakah kami akan dibunuh?" Kata Rasulullah, "Tidak wahai Ikrimah, ini negerimu. Kamu bebas tinggal di sini. Mau beriman, tidak beriman, pokoknya kamu boleh tinggal di sini sesuka kamu. Ini juga negerimu. Antum tulaqo, kalian bebas," kata Nabi. Setelah Nabi mengatakan bebas dan dia punya pilihan, baru Ikrimah mengatakan, "Kalau begitu dipegang tangan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Kenapa tunggu dibilang bebas dulu baru beriman? Karena mereka tidak mau menyatakan keimanan karena terkesan takut, gak punya pilihan. Itulah kesatria. Dan itu himmah, azam, itulah rajul, itulah syabab. Gitu juga dengan tadi Walid bin Walid. Baru Khalid bin Walid mengatakan, "Saya bangga sekarang dengan Walid bin Walid yang dulunya gak punya himmah, sekarang dia punya himmah walaupun di dalam hal yang saya tidak sependapat dengan dia, tapi sama-sama punya himmah." Itu juga terjadi kepada anaknya Suhail, Abu Jandal ya. Abu Jandal. Kakaknya namanya Abdullah, adiknya namanya Abu Jandal. Ini sama persis kayak Khalid sama Walid. Kakaknya anak main, Abu Jandal anak gaul. Kalau keluar rumah pasti beda tuh. Yang satu pakaian main, yang satu lagi pakaian jalan-jalan. Abu Jandal wangi. Abu Jandal itu kalau sebelum Islam mirip seperti Mus'ab bin Umair. Masih ingat cerita Mus'ab bin Umair yang parfumnya di Mekah cuma ada satu? Yang 100 gram harganya 20 juta. Parfumnya Mus'ab bin Umair. Kalau dia pakai parfum, dia jalan, semua orang tahu bahwa Mus'ab baru lewat. Karena tidak ada yang memakai parfum itu di kota Mekah. Sehingga cewek-cewek kalau udah nyium parfum itu, semuanya pada histeris. Mus'ab, Mus'ab, Mus'ab. Saking kerennya Mus'ab. Rambutnya panjang. Dan secara fisik wajahnya paling mirip dengan Rasulullah SAW. Sehingga beberapa kali pernah orang salah. Rasulullah, bukan saya Mus'ab. Salah. Saking miripnya. Apalagi kalau diposting terus diedit dikit udah mirip tuh. Mus'ab bin Umair sama Rasulullah. Cuma kita gak punya fotonya Mus'ab. Nah, ada Abdullah, ada Abu Jandal. Abdullah ini azam sekali. Dari awal Islam muncul dia sudah memeluk agama Islam. Dan ketika dia memeluk agama Islam awalnya dia galau. Antara masuk Islam atau ngikutin orang tua. Dia duduk sendiri. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab di sebelahnya. Umar tanya, "Mahmum?" Kata Umar. Galau, bahasa Arabnya mahmum. Galau gitu? Kata Abdullah, "Iya sih dikit," kata Abdullah. Galau dikit ya. Terus kata Umar, "Mahammuk, apa yang buat kamu galau?" Kata Abdullah, "Ya Umar, haruskah kita mengikuti keinginan nenek moyang kita dan orang tua kita dan mendustakan bisikan di dalam hati kita sendiri?" Umar langsung mengatakan, "Waihak, apakah Islam yang membuat yurawiduk, yang membuat kamu galau?" Kemudian Abdullah diam, kata Umar, "Kalau yang kamu maksud adalah Islam, maka kalau kamu masuk Islam, kamu menjadi musuh saya tetapi saya respect sama kamu. Tapi kalau kamu mengikuti orang tua dan nenek moyangmu, kamu menjadi teman saya tetapi saya tidak respect sama kamu. Silakan pilih. Saya nggak ngerti ngasih nasihat yang mana. Kamu masuk Islam, berarti sejak saat ini kamu jadi musuh saya tetapi saya respect. Saya salut. Cuman kalau kamu mau cari aman, kamu tidak masuk Islam, maka kamu menjadi teman saya, tapi saya tidak respect sama kamu sebagai pengecut." Ini nasihat laki-laki nih. Dia mau memilih sifat laki-laki yang pemberani dan tidak bisa diatur oleh orang lain kecuali dengan kebenaran yang dia yakini, atau mau memilih sifat aman. Akhirnya kata Abdullah, "Engkau telah memberi saya nasihat." Langsung paginya dia mengatakan, "Wahai ayah, apakah ayah bangga jika anak ayah ini menjadi seorang musuh yang penuh dengan keberanian?" Kata ayahnya, "Itu hebat." Atau menjadi seorang teman tetapi dengan penuh rasa takut. Justru yang pertama lebih baik. Tapi yang paling baik adalah teman yang penuh dengan keberanian, kata ayahnya. Kata Abdullah, "Wahai ayah, saksikanlah saya sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ayahnya langsung mengusir Abdullah. Awal itu langsung dia punya azam, langsung dia memeluk Islam. Gak perlu banyak berpikir. Ini namanya laki-laki. Gak gampang galau. Jadi galau itu bukan sifat syabab. Galau itu bukan sifat laki-laki. Galau itu sifat budak. Entah sejak tahun berapa galau itu menjadi identitas anak muda. Padahal anak muda harusnya gak boleh galau sama sekali. Kenapa lo gak ke masjid? Lagi galau.
Kenapa lo ngahulang wae? Lagi galau misalnya. Kenapa kok diam aja? Galau aja. Sampai saking galaunya diposting kegalauannya. Jadi menikmati dan merayakan kegalauan. Posting, lagi galau. Postingannya apa? Tanda tanya. Siapakah dia? Saking galau terus masalah jodoh. Kapan mau ngurus negara? Kapan mau ngurus peradaban? Kapan mau ekspansi dakwah? Kalau masalah jodoh aja bikin galau. Gak bisa belajar, gak berprestasi, gak bisa ngapa-ngapain. Terus saja kayak mayit hidup. Gara-gara mikirin siapakah dia yang di Lauhul Mahfuz. Bikin lagu, syair, novel, cerpen. Semuanya tentang kegalauan. Gitar di kamarnya sendiri hancur atau patah hati atau apapun lah. Ini bukan syabab. Syabab, lihat Muhammad Al-Fatih. Di usia belasan tahun, gambar yang paling sering dia lihat adalah peta. Makanya kata para ulama, geografi itu dulu adalah saqafatul muluk, wawasan para raja. Entah sejak kapan geografi itu jadi pelajaran di sekolah biasa. Dulu geografi itu adalah wawasan para raja. Tidak diajarkan kecuali kepada calon-calon raja. Itu geografi dulu. Eksklusif, ilmu yang sangat penting. Sehingga salah satu ilmu private-nya Muhammad Al-Fatih sejak dia usia remaja, ilmu geografi. Dan geografi bukan bicara tentang letak dan jarak-jarak dan kawasan. Tapi bicara tentang ekspansi kerajaan. Bicara tentang himmah, bicara tentang obsesi. Dan kalau dia seorang muslim, obsesinya bukan sekedar menjadi raja dengan ekspansi yang luas, tetapi menyebarkan keadilan Islam ke negara-negara yang belum dikuasai. Inilah geografi yang sebenarnya. Makanya sejak usia belasan tahun, salah satu gambar yang sering ditatap oleh Muhammad Al-Fatih, gambar peta yang di dalamnya itu ada peta Konstantinopel. Dia taruh peta gede banget di kamarnya, setiap hari dilihatin. Kayak seorang seniman ngeliatin lukisan gitu ya. Entah apa yang dilihat tuh, kayak bunda apa tuh? Bukan yang lukisan itu teh. Yang Mr. Bean. Nah, Mona Lisa ya. Itu kan diliatin. Kok beda ya? Perasaan kemarin saya ngelihat Mona Lisa ngelihat ke sana, sekarang kok jadi ngelihat ke sana ya? Ini saking imajinasi. Kan coba pergi ke galeri seni, kalau kita ngelihat hasil karya seni itu selintas terus pindah lagi, pasti bukan seniman. Dan atau mungkin kita nggak punya jiwa seni sama sekali. Ngelihat lukisan, oh pindah lagi, oh gitu doang. Nggak dalam. Kalau mau yang seniman banget tuh, tadabur. Satu lukisan 2 jam. Dari ujung sana, semuanya. Akhirnya kesimpulannya apa? Wah ini pelukisnya curhat lewat lukisannya. Nah ini berarti seniman kan ya. Muhammad Al-Fatih menatap lukisan geografi tentang Konstantinopel setiap hari tuh dia tatap. Entah berapa jam, setiap hari gini aja. Dan itu terus membangun himmah, keinginan, obsesi dia untuk saya harus bisa menguasai negeri itu. Saya harus membebaskan negeri itu. Saya harus mendapatkan negeri itu. Terus saja. Ini jadi mimpi dia yang membuat dia nggak bisa tidur, yang membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ngeliatin itu sampai akhirnya Allah berikan kepada dia kekuasaan. Maka sejak dia mendapatkan kekuasaan, obsesinya adalah Konstantinopel. Sampai akhirnya bisa dibebaskan di tangan dia sebagaimana tanabbu dari Rasulullah SAW. Inilah syabab, inilah rajul, inilah pemuda, inilah laki-laki. Jadi salah satu PR ibu-ibu dalam mendidik anak laki-laki, nanti someday kita akan bahas gimana mendidik anak perempuan. Kalau khusus materi anak laki-laki adalah ibu-ibu punya PR gimana menanamkan himmah, obsesi kepada anak laki-laki. Itulah yang membuat dia menjadi rajul suatu saat nanti. Itu yang terjadi pada Muawiyah. Muawiyah ini punya ayah dan ibu yang sangat zuhimmah dan azam. Ibunya Hindun, ayahnya Abu Sufyan. Apa kata Hindun? Saya menyesal melahirkan kamu kalau kamu cuma menjadi seorang gubernur. Ini kata Hindun kepada Muawiyah. Saya nyesel. Ibu nyesel udah ngelahirin kamu, wahai Muawiyah. Kalau kamu hanya menjadi seorang gubernur. Kamu harus menjadi pemimpin bagi semua manusia. Khalifah. Makanya itu yang buat Muawiyah pengen banget jadi khalifah sampai ribut sama Ali kan ya. Ali di Madinah dilantik, Muawiyah juga dilantik di Syam. Akhirnya ramai. Dan Ali punya himmah yang lebih tinggi daripada Muawiyah. Walaupun sama-sama sahabat dan mudah-mudahan sama-sama solih.
Cuman namanya manusia kadang-kadang ada sisi kekurangannya. Nah di sini mungkin kekurangan Muawiyah dan kita tidak menjudge siapapun. Mudah-mudahan Allah pasti udah mungkin mengampuni Muawiyah dan memberikan lebih banyak kebaikan kepada dia. Intinya kalau Muawiyah himmahnya adalah menjadi khalifah, penguasa alam semesta. Tapi kalau Ali himmahnya adalah menjadi pangeran surga. Bagi Ali ya, itu mah hanya titipan doang, hanya amanah. Begitu Ali dan Muawiyah sama-sama dilantik menjadi khalifah, tidak ada yang menghalangi Ali untuk turun kecuali menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Tapi lama-lama melihat ini tidak sehat lagi, akhirnya Ali pun menyerahkan kekuasaan ini kepada Muawiyah setelah terjadi banyak sekali percekcokan. Walaupun setelah itu kemudian muncul orang Khawarij yang keluar dari barisan Ali dan seterusnya, Ali pun dibunuh, lalu kekuasaan di Madinah diberikan kepada anaknya pun menyerahkan lagi kepada Muawiyah. Bagi keluarga Ali ini tidak penting. Kalau ini dipertahankan murni karena kemaslahatan kaum muslimin, bukan karena obsesi pribadi. Intinya zu himmah. Muawiyah itu sudah dididik himmah oleh ibunya dari sejak kecil. Muawiyah masih usia 7 tahun, kata ibunya, ya Muawiyah. Kalau panggilannya apa? Muawiyah gitu susah mencari panggilannya. Udah Muawiyah aja deh. Ya Muawiyah gitu, kata ibunya teh. Ibu capek-capek ngelahirin kamu, bukan cuma pengen lihat kamu jadi seorang laki-laki yang bahagia sama keluarga, punya istri yang cantik, punya anak yang banyak, terus weekend jalan-jalan ke Bali. Bukan itu tujuan ibu melahirkan kamu, wahai Muawiyah. Walaupun dulu gak ada Balinya. Ibu tidak melahirkan kamu dengan mengandung kamu 9 bulan, melahirkan kamu dengan bertaruh nyawa, kecuali ibu pengen melihat kamu menjadi seorang pemimpin yang besar. Dan ibu akan menyesal melahirkan kamu kalau kamu hanya seorang gubernur. Ali juga kayak gitu. Ali sejak lahirnya dari himmah orang tua. Pertama namanya bukan Ali. Saya lupa istilah singa. Kalau ada yang ingat. Haidar. Awalnya tuh namanya Haidar. Bukan Ali. Jadi Abu Thalib itu lagi berdagang ke Syam, Ali lahir. Lahirnya di mana? Di dalam Ka'bah. Satu-satunya laki-laki yang lahirnya di dalam bangunan Ka'bah cuma Ali bin Abi Thalib. Lahirnya di situ. Kalau Ismail main di situ, kalau Ali malah lahir di situ. Saking luar biasanya Ali. Karena lahirnya nggak ada ayahnya, ibunya langsung ngasih nama. Namanya Haidar. Haidar itu artinya singa. Dalam bahasa Arab ada puluhan istilah singa, salah satunya Haidar. Ini namanya singa, Haidar. Saya berharap dia menjadi singa padang pasir. Ini himmah ibunya. Ayahnya pulang, diganti. Kan nih tergantung ayahnya nih. Wah enak aja, dia kan lahir di tempat yang paling mulia. Masa namanya nama hewan? Haidar? Enggak, nama dia adalah tinggi, Ali. Sesuatu yang tinggi. Makanya diganti dari Haidar menjadi Ali. Walaupun kelak tetap dipanggil sebagai Haidar. Akhirnya dia di dalam pertempuran adalah seorang yang Haidar. Semua lawannya takluk oleh Ali dengan satu kali ayunan pedang Ali. 2 orang musuh terkapar. Ini kekuatan Ali luar biasa. Bahkan sebagian orang mengatakan Ali itu bukan kekuatan manusia. Tapi kekuatannya itu kekuatan mukjizat. Seolah-olah hampir seperti seorang nabi. Saking kuatnya Ali. Fisiknya tidak terlalu besar. Dan orangnya hitam manis. Jadi yang hitam-hitam manis ada contohnya gitu ya. Cari pembenaran. Saya mencari sahabat yang hitam-hitam manis. Biar nanti saya dibilang, kenapa Ustadz hitam manis? Enggak manis sih, hitam doang misalnya. Ada Ali bin Abi Thalib. Karena kalau yang putih-putih kayak Mus'ab bin Umair, Rasulullah SAW putih kemerah-merahan. Saya emang gak ada bakatnya. Akhirnya Ali ini hitam manis, orangnya biasa aja tapi kekuatannya super. Bahkan punya beberapa karamah yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Ali di dalam pertempuran adalah Haidar, tetapi di dalam majelis ilmu seorang yang mulia, yang tinggi, yang ilmunya luar biasa. Ini himmah dari orang tuanya. Bahkan nanti di akhirat dia mendapatkan kedudukan yang ulia, yang sangat tinggi. Kita kasih nama anak kita nggak pakai himmah, pakai bunyi. Yang penting udah enak didengar, udah kasih aja namanya. Nyarinya juga di Google. Wah ini kayaknya cocok nih, Akila, Sofia, Malika. Udah aja AAA gitu ya. Jadi disingkat apa sih? AFF gitu. Jadi kayak nama piala ya, piala AFF gitu teh. Nah ini gara-gara mencari bunyi, nggak punya semangat apa. Saya memberi nama anak saya Yahya Ayyash karena saya punya himmah. Saya punya sebuah cita-cita. Anak ini harus menjadi seorang yang lembut seperti Nabi Yahya,
tetapi seorang mujahid yang cerdas seperti Ayyash di Palestina. Salah satu tokoh yang kelak mungkin akan kita bahas, insinyur tuh teh, muhandis. Salah satu tokoh dari Hamas juga selain Rantisi. Saya kasih nama Yahya Ayyash. Sebetulnya pengen nama-nama yang besar, cuma nama anak laki-laki cuma satu, masa namanya Yahya Ayyash, Sulaiman, Umar, Khalid. Kan kepanjangan tuh. Pengen semuanya nih. Cuma ya udah terbatas. Saya pilih dari sekian banyak nama-nama besar, saya pilih dulu yang lembut. Ternyata benar-benar Allah berikan seorang anak yang kalau saya lihat memang karakternya sangat lembut. Lembut sekali, nggak boleh dimarahin. Marahin dikit langsung sedih. Minta disayang. Wah ini Yahya banget nih. Nabi Yahya itu kan lembut sekali ya. Wahananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Lembut orangnya. Ayyash, makanya kemarin pas datang Syekh dari Palestina di TSB, saya bilang saya punya anak laki-laki namanya Yahya Ayyash. Dia kaget, oh Yahya Ayyash, muhandis, asyahid. Doakan dia supaya mudah-mudahan menjadi seorang insinyur dan bermanfaat untuk dakwah, didoain. Minta doa dari orang-orang saleh. Himmah orang tua. Saya punya anak, lahir saya jadi bidan. Anak kedua saya kan lahirnya bidannya saya. Gak ada bidan, gak ada dokter. Begitu lahir brojol saya tarik aja. Saya jadi bidan. Karena lahirnya dalam kondisi kayak gitu, saya kasih dia nama Maryam. Bukankah Maryam ketika ngelahirin gak ada penolong kecuali Allah Subhanahu Wa Taala? Nah ini lahirnya gara-gara istri saya pas 9 bulan minum banyak habatus sauda, mungkin cepat kontraksi, akhirnya lahir gak sempat nyari pertolongan. Udah aja lahir. Wah tiba-tiba udah mau lahirin, udah gak usah pakai pertolongan, tutup pintu semuanya. Saya jadi bidan. Langsung wah pas lahir yang pertama dia lihat muka bapaknya. Wah ini bapak saya. Makanya dia paling dekat tuh sama saya. Kalau Aisyah yang pertama dekat sama ibunya, kalau yang kedua yang keriting ini saya ajak ke laut, surfing. Karena dekatnya sama saya, soalnya wajah pertama yang dia lihat itu wajah jenggotan ayahnya ternyata. Dan karakternya juga mirip dengan saya, suka rame-rame, seru-seruan, gak kalem seperti kakaknya. Ini himmah, saya pengen dia seperti Siti Maryam yang menjaga ifah misalnya. Kalau yang satu lagi, saya kasih nama Aisyah, saya berharap dia menjadi ahli ilmu seperti Aisyah yang menghafal hadis. Gak memberi sembarangan nama, walaupun namanya mungkin kata orang pasaran, tetapi himmahnya tidak pasaran. Kenapa ngasih nama pasaran banget Aisyah? Di mana-mana juga ada Aisyah, ntar panggilannya juga paling Eis gitu misalnya. Gak masalah, yang penting himmahnya tidak pasaran, himmahnya insya Allah istimewa. Ini himmah dari orang tua. Seorang laki-laki, seorang anak muda harus zuhimmah. Apa himmah kita? Ar-Rantisi, walaupun seorang dokter, himmahnya adalah syahid fi sabilillah. Makanya beliau, salah satu pidato beliau yang paling terkenal ya, semua orang akan mati kata beliau. Ada yang mati gara-gara penyakit kanker, ada yang mati gara-gara serangan jantung, ada yang mati gara-gara diserang dengan Apache. Dan saya memilih untuk mati karena digempur dengan pesawat atau helikopter Apache. Dan meninggalnya benar-benar ditembak oleh Israel. Di satu mobilnya ditembak dengan sniper sehingga beliau syahid di tempat. Dan itu kejadiannya setelah beliau selama 1 bulan bersembunyi. Lalu pas jadwal beliau mau mengunjungi keluarganya, sebelum subuh beliau datang ke Gaza mengunjungi keluarganya dan keluar waktu setelah selesai sholat zuhur. Hari setelah selesai mengunjungi keluarganya, pulang dari keluarganya untuk sembunyi lagi, ada mata-mata, ada pengkhianat, akhirnya beliau ditembak oleh tentara Israel dan syahid di tempat sebagaimana yang beliau harapkan, meninggalnya sebagai syahidan. Tetapi setelah karya yang besar, membantu Syekh Ahmad Yasin dalam sebuah gerakan melawan penjajahan Israel. Ini udah Isya? 1 menit lagi. Ya, nanti kita lanjutkan insya Allah setelah selesai sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisah Syekh Dr. Ar-Rantisi. Dr. Ar-Rantisi ini mendapatkan cita-citanya untuk meninggal dalam keadaan syahid hanya berselang kurang dari 1 bulan setelah wafatnya Syekh Ahmad Yasin. Jadi dalam waktu 2 bulan itu, bulan Maret Syekh Ahmad Yasin tahun 2004, bulan Maret Syekh Ahmad Yasin dibunuh setelah selesai sholat subuh di masjid dengan rudal Israel. Kemudian kurang dari sebulan kemudian Syekh Rantisi juga ditembak di mobil beliau sepulang dari rumah keluarga beliau. Jadi dalam 2 bulan itu kaum muslimin di Palestina berduka atas wafatnya 2 tokoh besar.
pendiri gerakan Hamas. Yang satu adalah pemimpin spiritualnya atau pemimpin ideologinya, Syekh Ahmad Yasin. Yang kedua pemimpin politik dan militernya, yaitu Syekh Dr. Ar-Rantisi. Kalau kita perhatikan tentang masa belajarnya Ar-Rantisi, usia 28 tahun setelah beliau menyelesaikan pendidikan dokternya di Mesir, beliau kembali ke Palestina dan langsung merapat menjadi muridnya atau dekat dengan Syekh Ahmad Yasin. Ini salah satu rahasia beliau akhirnya bisa sukses di dalam dakwah, di mana beliau memilih seorang mentor yang tepat, mentor yang mujahid, mentor yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah kamu dengan orang-orang yang shadiqin. Jadi kalau kita punya himmah seperti Syekh Ar-Rantisi, maka kita akan memilih teman yang bisa membuat kita lebih mudah mendapatkan himmah kita. Memilih guru yang membuat kita lebih mudah mendapatkan himmah kita. Ini ada tisu. Ada yang bawa tisu enggak? Ntar saya ambil. Oh ya, bentar. Yang membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan himmah. Kayak misalnya orang himmahnya adalah pengen punya perusahaan, pengen punya sebuah usaha bisnis. Akhirnya dia memilih mentor, seorang coach yang udah berpengalaman di bidang bisnis. Lalu dia ikut ta'lim, yaitu training motivasi bisnis. Terus dia berteman juga masuk ke grup yang di dalamnya biasanya anggota grupnya itu para pengusaha-pengusaha yang lagi ngehit misalnya. Terus dia baca buku-buku tentang motivasi bisnis, how to business, marketing, pokoknya semua tentang himmahnya. Sehingga kemungkinan besar dengan seizin Allah orang ini akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, yang menjadi obsesinya. Begitu juga ketika seseorang cita-citanya pengen jadi atlet berprestasi. Maka dia akan, yang dia follow adalah atlet yang udah yang udah legend, yang terbaik misalnya. Kemudian dia ikut dengan komunitas-komunitas itu. Sebutlah misalnya dia pengen jadi atlet bola. Dia ikut klub bola, kemudian main dengan teman-teman bola, kemudian nonton bola, kemudian nge-follow para pemain bola pro. Terus kayak gitu. Kenapa? Karena obsesinya, himmahnya adalah menjadi pemain bola terkenal. Selebriti juga gitu, himmahnya, obsesinya pengen jadi selebgram atau selebriti. Dia nge-follow selebriti kelas dunia, mulai dari penampilannya, fashionnya, seleranya, gayanya, semuanya diikutin. Kemudian dia juga sering gaul sama selebriti-selebriti baik yang lokal maupun yang nasional. Terus aja gitu, belajar acting, belajar nyanyi, belajar dance, belajar segala macam yang berhubungan dengan kehidupan selebriti. Ini obsesi himmah. Nah, Syekh Ar-Rantisi punya himmah syahid di jalan Allah dan menjadi pejuang agama Allah. Himmahnya syahid, azamnya berjuang di jalan Allah. Sehingga akhirnya beliau mencari mentor yang bisa membuat beliau bisa mendapatkan himmahnya, yang bisa membuat beliau menyalurkan semangat azamnya. Bergaul dengan Ahmad Yasin, bergaul dengan Ismail Haniyah, bergaul dengan beberapa tokoh-tokoh perjuangan pada masanya. Karena teman-temannya adalah orang-orang yang hamasah, akhirnya beliau terbawa dengan suasana teman-temannya. Bukankah Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang tergantung agama temannya. Jadi semangat temannya itu akan kebawa kepada kita. Dalam analogi yang lain, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan mendapatkan harumnya. Kalau kita berteman dengan seorang pandai besi, kita kecipratan apinya. Sekarang apa himmah kita? Lalu dengan himmah itu, azam itu, kita coba menyesuaikan dan mengadaptasikan semua hidup kita yang mengarah kepada himmah itu. Insya Allah kita akan menjadi seperti apa yang kita inginkan dengan seizin Allah. Apalagi kalau himmahnya pengen masuk surga. Kita follow semua orang yang dijamin masuk surga. Kita follow tuh, kita kepoin.
dari golongan sahabat, 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian ditambah yang lain-lain. Semua orang-orang yang dijamin surga kita cari kisah-kisahnya, kita baca, kita pengen jadi kayak dia, kita ngefans banget sama dia, ngidolain dia banget. Ini karena himmahnya pengen masuk surga. Azamnya berdakwah dan membela agama Allah. Jadi himmah dan azamnya itu punya. Lalu kita cari mentor yang bisa ngajarin kita, nyemangatin kita, cari teman yang seperjuangan kayak gitu. Terus aja diasah. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi rijal, menjadi rohilatan, menjadi seseorang yang sekali dia hidup di dunia, maka hidupnya itu berarti untuk orang banyak. Memang ada resiko, memilih jalan ini itu resikonya berat. Sebagaimana Syekh Ar-Rantisi juga mengambil resiko-resiko itu seperti Syekh Ahmad Yasin. Beliau dipenjara beberapa kali, usaha pembunuhan terhadap beliau beberapa kali. Pernah juga beliau mobilnya ditembakin dan semua orang di dalam mobil itu meninggal kecuali beliau. Dan beliau luka parah, selamat lagi di tahun 2003, 2004 baru mereka berhasil memberikan hadiah untuk beliau yaitu syahid dengan ditembak di mobilnya juga sepulang dari rumah keluarganya. Bahkan di hari-hari, di tahun-tahun terakhir sebelum beliau syahid, beliau hampir tidak punya waktu untuk keluarganya. Dengan anak-anaknya jarang sekali bermain, jarang sekali liburan seperti keluarga-keluarga yang lain. Dan itu adalah resiko yang beliau ambil karena ingin meniti jalan para syuhada, ingin meniti jalan para pejuang. Dan inilah himmah yang membuat seseorang menjadi kuat, yang membuat seseorang berani berkorban, yang membuat seseorang melakukan hal-hal yang sulit dilakukan orang banyak karena himmahnya. Sekarang kita harus muhasabah, apakah kita seorang laki-laki sejati? Apakah kita seorang kesatria? Apakah kita seorang pemuda? Jawabannya apa himmah kita? Dan sebagai seorang muslim, tentunya himmahnya harus berhubungan dengan ridho Allah, berhubungan dengan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Apa himmah kita? Lalu kuatkan himmah itu. Lalu apa azam kita untuk mendapatkan himmah tersebut? Lalu jaga azam tersebut dengan cara bergaul, dengan cara mencari mentor, mencari ulama, masuk dalam sebuah jamaah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan cita-cita kita dan menjadikan kita salah satu di antara 1 dari 100 atau bahkan 1000 rahilatan yang menyambung perjuangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya ngaji-ngaji doang, tetapi dari hasil ngaji ini muncul jadi alumni dari pengajian-pengajian kita ini keluarlah para tokoh-tokoh yang melakukan perubahan di masyarakat dengan potensi apapun yang dia punya. Enggak harus jadi ustaz. Bukankah Ar-Rantisi bukan seorang ustaz? Bahkan seorang Syekh Ahmad Yasin bukan ustaz. Tapi Rantisi menggunakan potensinya untuk membantu Syekh Ahmad Yasin. Ahmad Yasin menggunakan potensinya untuk membantu agama Allah. Dan mereka bukan sendiri. Yahya Ayyas seorang insinyur. Ismail Haniyah bukan juga seorang ustaz. Belum lagi nanti ada nama-nama besar yang lainnya. Semua mereka menggunakan potensinya untuk mendapatkan himmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah rahilatan. Jadilah rijal, jadilah syabab. Lakukanlah perubahan yang konkret di masyarakat. Jadilah magnet people. Keberadaan teman-teman yang udah ngaji ini di tengah masyarakat ditunggu, dibutuhkan, dikelilingi oleh orang-orang yang menitipkan amanah dan harapan kepada kita. Baru jadi seorang laki-laki yang sejati. Baru jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, khislatan, ada 2 hal yang tidak ada satupun yang lebih baik daripada 2 hal ini dalam agama. 1 beriman kepada Allah, yang kedua bermanfaat untuk orang lain. Ini 2 hal yang tidak ada yang lebih baik daripada 2 hal ini dalam agama Islam. 1, beriman kepada Allah, dan kedua menjadi orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Inilah rahilatan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil semangat dari kisah sederhana ini, kisah singkat, biografinya silahkan cari di internet, banyak tuh. Saya hanya pengen sharing semangat Ar-Rantisi, semangat Ahmad Yasin, semangat Ibnu Mubarak, semangat-semangat para tokoh-tokoh Islam, baik tabi'in ataupun yang modern. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita setelah memberikan hidayah. Dan kepada ibu-ibu, PR ibu-ibu adalah jadilah hindun-hindun dalam makna yang syariat. Jadilah madrasah yang dari rahim ibu-ibu bukan hanya lahir seorang anak yang bernama manusia, tetapi lahir seorang kesatria. Yang dari rahim ibu-ibu yang berkah,
lahir seorang pejuang agama Allah. Tidakkah kita bangga nanti di akhirat di antara keluarga kita ada seorang syahid walaupun meninggalnya di atas tempat tidur? Tidakkah kita bangga nanti di akhirat di antara keluarga kita, anak-anak kita ada yang hafiz Al-Quran? Maka kuncinya ada kepada ibu-ibu. Imam Ahmad dididik oleh ibunya. Bahkan beliau menikah di usia 40 tahun setelah menghatamkan hadis sejuta hadis. Imam Ahmad itu menghafal sejuta hadis, alfu alfi hadisan. Sejuta hadis. Bahkan Imam Syafi'i aja yang jenius ngefans banget sama Imam Ahmad, muridnya sendiri. Kata Imam Syafi'i, banyak sekali pujian terhadap Imam Ahmad. Dan dia ini menjadi orang hebat menghafal sejuta hadis. Hasil dari semangat yang didorong dan disupport oleh single parent, yaitu hanya ibunya saja. Ismail, Siti Hajar. Bukan Ibrahim. Ibrahim mendoakannya dari jauh. Sedangkan Siti Hajar mendidiknya selama 13 tahun. Tanpa disentuh oleh ayahnya sama sekali. Ibunya. Makanya kata Nabi, ibumu baru ayahmu, karena peran ibu bagi seorang anak itu besar. Seorang ibu harus punya obsesi. Jadi salah seorang ibu yang punya obsesi besar, motivasi besar kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan dari sekolah-sekolah madrasah ibu, dari rumah-rumah ibu-ibu ini, nanti kita akan melihat suatu saat para pemimpin-pemimpin mulai dari presiden sampai camat yang hafiz Al-Quran, yang hafiz hadis, yang adil, yang humanis, yang visioner, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di malam hari mereka menjadi ruhban, menangis karena takut kepada Allah, di siang hari mereka menjadi fursan, para kesatria yang menunggangi kuda untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan taufik dan menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.